Mario Gomez atau Paul Munster yang dipilih Persib, Rene Albert pasrah. Kejutan di akhir bursa transfer. Persipura sindir Persib Bandung. Dan berita klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Mantan pelatih Persib Bandung Mario Gomez baru-baru ini membuat sensasi. Ya, beberapa hari belakangan ini Mario Gomez selalu memposting yang berhubungan dengan Persib dan Bobotoh. Sontak apa yang dilakukan Gomez ini seolah mengisyaratkan jika dirinya ingin kembali ke Persib. Apalagi Persib saat ini tengah digoyang oleh Bobotoh soal Robert Rene Albert out. Lalu, bagaimana peluang Mario Gomez untuk kembali ke Persib? Saat ini, Gomez masih tercatat sebagai pelatih klub Deportivo Armenio di Liga 2 Argentina. Namun, bagi pelatih beda dengan pemain ya. Jika pemain harus tunggu bursa transfer dulu baru bisa pindah, tapi jika pelatih kapanpun bisa pindah. Jadi, bisa saja Gomez kembali ke Persib. Lalu bagaimana dengan pihak Persib sendiri? Apakah mungkin akan melepas Rene Albert dan menggantinya dengan pelatih lain? Sejauh ini manajemen Persib masih bungkam soal ini, meskipun beberapa waktu yang lalu Rene Albert sempat mengatakan jika dirinya dan manajemen tak memikirkan internet dan tuntutan Bobotoh dan lebih fokus pada strategi. Namun baru-baru ini Rene Albert mengungkapkan hal yang tak terduga. Rene Albert mengatakan jika manajemen Persib melakukan pertemuan tanpa mengundang dirinya. Dirinya pun tak tahu apa yang dibicarakan oleh manajemen Persib. Namun jika toh manajemen Persib akan memutus kontrak dirinya atau melepas dirinya, Rene Albert mengaku pasrah. Saya dan manajemen telah sepakat untuk tak memperdulikan internet karena itu bukan tujuan kami. Kami hanya fokus benahi performa tim. Tapi saya pasrah jika manajemen melepas saya, karena saya melihat manajemen lakukan pertemuan tanpa saya dan saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, ujar Robert Rene Albert. Sebenarnya saat ini manajemen Persib masih bimbang dan ibarat buah si malakama. Jika Persib tak mencopot Rene Albert, para bobotoh pasti akan anarkis lagi dan membuat kericuhan baik di stadion maupun di luar stadion. Dan ini akan terus merugikan Persib karena Persib harus keluar uang terus untuk biaya bayar denda. Namun jika Persib melepas Rene Albert sekarang, Persib harus keluar uang untuk biaya kompensasi kontrak Rene Albert yang masih tersisa 3 tahun lagi. Belum lagi Persib harus cari pelatih baru dan belum tentu langsung bisa nyetel dengan permainan Persib. Kalau menurut saya pribadi sih ngapain pusing ya, kalau mau pecat ya pecat aja. Soal nanti belum ada pelatih baru kan bisa ditangani asisten pelatih dulu sambil nyari pelatih baru. Kalau masalah biaya kompensasi ke Robert Rene Albert itu nggak seberapa dibanding harus bayar denda tiap minggunya ya kan. Ayo pilih mana? Pasalnya yakin sih saya Bobotoh akan tetap anarkis kalau permintaannya belum dituruti. Oke, kita balik lagi ke Mario Gomez ya. Cocok atau enggak sih kalau Mario Gomez balik lagi ke Persib? Jawabannya bisa iya bisa tidak. Cocoknya adalah Gomez pernah melatih Persib, jadi tahu karakteristik Persib. Dan Gomez pernah bekerja sama dengan Luizinho Passos, yakni pelatih kiper Persib saat ini ya di Borneo FC. Jadi bisa berioni di Persib nih.
Tapi nggak cocoknya adalah Gomez ini orangnya emosian. Dulu aja bersitegang terus sama Umum Muhtar. Gomez ini orangnya nggak mau diatur atau direcokin ya soal pemilihan pemain. Tapi di Persib kan kita tahu Umum Muhtar selalu ikut campur dalam urusan pemain. Nah, kalau saya pribadi ditanya siapa yang cocok jadi pelatih Persib antara Mario Gomez atau Paul Munster, maaf ya, saya lebih suka Paul Munster. Pasalnya cara melatih Munster itu energi, nggak ngejedok aja kayak patung. Dia itu kalau ngelatih ya dipraktekin sama dia, bukan cuma ngasih teori doang kayak Robert Rene Albert. Rene Albert itu bisanya cuma ngasih teori doang, yang praktekin ya asistennya. Dianya mah ngejedog aja di pinggir lapangan sambil main HP. Hihihi. Maaf ya, bukan saya julid loh sama Rene Albert, tapi emang faktanya kayak gitu sih. Bursa transfer paruh pertama musim ini resmi ditutup pada Kamis 4 Agustus 2022 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau Rabu malam. Nah, ada kejutan apa sih di akhir bursa transfer ini? Tentunya ada 4 nama pemain asing yang santer akan direkrut klub Liga 1. Namun belum diumumkan. Mereka adalah Paulo Henrique, Ezekiel Duasel, Rio Matsumura, dan juga Mike Ott. 4 pemain asing ini dikaitkan dengan 2 klub di Liga 1, yakni Barito Putra dan juga Persis Solo. Barito kabarnya mengincar pemain asing Asia untuk gantikan Ryuto Noma yang cedera. Namun di sesi latihan terakhir, Noma masih terlihat bersama pemain Barito yang lain loh. Sementara Persis Solo dipastikan akan memilih salah satu di antara Ezekiel Duasel atau Paulo Henrique. Yang jelas saat ini dua-duanya masih berstatus pemain klub lain. Ezekiel masih berstatus pemain Bayangkara FC, sementara Paulo Henrique masih berstatus pemain dari Uthai Thani di Liga 2 Thailand. Sementara Rio Matsumura sejauh ini tanpa klub. Kemungkinan Kamis atau Jumat ini atau mungkin minggu besok ya baru akan diketahui siapa yang akan direkrut oleh Persis Solo atau siapa yang akan direkrut oleh Barito Putra ya. Sementara untuk pemain lokal sendiri telah ada beberapa klub yang telah melepas para pemainnya ya ke klub lain, dan juga ada beberapa nama yang kabarnya sudah direkrut namun belum diumumkan. Seperti Persija Jakarta yang telah melepas 3 pemain seperti Barnabas Sobor yang dipinjamkan, lalu ada Dwiki Arya dan juga Rafli Mursalim. Lalu Arema FC yang melepas Bram Tio dan M. Faiz, Persik Kediri yang melepas Jimmy Arongger dan Bagas Satrio, dan PSS Semarang yang melepas Fajar Setia. Sementara yang masih jadi perbincangan adalah Rizky Pelu yang kabarnya akan kembali ke PSM Makassar dan Maklok yang kabarnya akan ke Persis Solo. Nah, semua ini akan kita ketahui mungkin minggu depan ini ya. Terpuruknya Persib Bandung di awal musim ini mendapat sorotan bahkan terkesan ejekan dari tim Persipura. Seperti yang diungkapkan media officer Persipura yang sekaligus manajer Persipura Yan Mandenas. Menurut Yan, dirinya tak mau berkomentar banyak soal apa yang tengah dialami Persib. Dirinya mengatakan karma itu ada dan Persib terima itu. Saya tak perlu bicara soal ini. Yang pasti karma itu ada dan mereka akan terima, ujar Yan Mandenas. Ya, pihak Persipura memang menganggap apa yang dialami Persib musim ini adalah karma akibat kecurangan yang dilakukan Persib saat akhir kompetisi musim lalu, di mana seharusnya Baritolah yang terdegradasi. Namun karena Persib dianggap main sabun dengan Barito, akhirnya Persipuralah yang terdegradasi. Bahkan kala itu Persipura meminta Persib pun harus dihukum dan terdegradasi karena terbukti main sabun. Lalu, benarkah apa yang dialami Persib saat ini ada kaitannya dengan hal ini? Dari Persija Jakarta, usai melepas 3 pemainnya yakni Barnabas Sobor ke Liga 2, Rafli Mursalim dan Dwiki Arya, kabarnya Persija telah mengantongi 3 nama pengganti. Dan kabarnya 3 pemain ini adalah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Bagus Kavi. Kabarnya 3 pemain ini dikontrak Persija dan hanya akan bermain di Persija selama belum dapat klub baru di luar negeri. Hal ini pun dibenarkan oleh pelatih Persija Thomas Doll. Saya diberitahu ada 3 pemain baru, tapi saya belum bisa sebutkan namanya. Nanti mereka sendiri yang akan bilang ke publik ya, ujar Thomas Doll.
Lalu, benarkah 3 pemain ini adalah Witan, Egy, dan Bagus? Sementara itu, buntut perilaku Andri Tani pada Hanif Syahbandi saat Persija kontra Persis Solo, Hanif kabarnya hingga saat ini belum bertegur sapa dengan Andri Tani. Bahkan kabarnya Hanif mulai merasa tak betah di Persija. Selain jarang dapat kesempatan tampil, Hanif pun merasa sudah tak kondusif di Persija. Bahkan ada salah satu foto yang diunggah di akun Instagram Indotransfer, di mana di foto itu tampak 3 orang pria di kafe. Namun yang menjadi sorotan adalah dari 3 orang yang ada di foto ini, 2 diantaranya wajahnya sudah familiar, yakni bos Persib Teddy Cahyono dan Hanif Syahbandi. Lalu, benarkah foto ini dan kapan foto ini diambil? Lalu, apa yang dibicarakan Hanif dan Teddy ya? Ada yang tahu nggak?